يا مملكة جبريل يا جبريل تنزل المخلوقات من الأرض والسماوات من ذلك الأشواق التدور والرسول السمع والقول الذي وجدت أملك في الأشياء وإذا علم بالسماء فقولوا من أهل الليل إن أفردوا بمسورة أفروا بالكون نورا أفروا يمين وأفضل على ذات الأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه واهتز العرش اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله لا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله الحمد لله الله أكبر ساجدا شاكرا حميدا يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
محمد يا الله الله لا والشمس ورب رسل محمد
عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mendengarkan tausiah agama sedikit Dalam. untuk memberikan tausiah Mana buat apa? Enggak lantai. Iya. Buat anak. Monggo jenengan oh. Wis aja. Aja mau kacine. Aja kacine. Oke. Ke wong alim wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sedaya jamaah safari maulid ingkang hadir khususipun sahibul bait Mas Suhaimi, mudah-mudahan sedaya ingkang hadir khususipun sahibul bait alam ini diberkahi. Abah Gede sudah bergabung. Saya sudah bergabung. Entim 72 sudah bergabung. Talkback nonaktif. Dijelaskan dalam hadis Nabi, wa ma minkum min ahadin illa kutiba ma'ahu minan aw jannah. Tidak ada di antara kita, salah satu di antara kita, kecuali telah ditulis, telah dicatat tempat kita di akhirat kelak, tidak di surga, ya tidak di neraka. Jadi anak-anak besok nyong sampai kabeh yo panggonane yo neraka utawa Surga. iku wis ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Tinggal bagaimana kita semua berikhtiar. Bagaimana dalam kehidupan kita ini di akhir hayat kita yang kita cari adalah husnul Fatimah. ditingkatkan. Sebab dalam hadis dikuatkan yang harus kita pahami bahwa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira.
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Jadi ada orang yang melakukan amaliyah yang mengantarkan dirinya ke surga, sehingga sampai antara dirinya dengan jarak surga itu 1 kilo. 1 kilo itu dari lengan sikut kita ini sampai ujung jari ini 1 kilo, 50 cm. Jadi dengan amal-amal ibadahnya yang jelas-jelas menghantarkan dia ke surga, menjadikan jarak antara dengan surga itu jaraknya 1 kilo. Tapi namun lebih lagi di akhir hayatnya dia terpeleset melakukan amal-amal neraka, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka menjadikan dirinya yang tadinya hendak menuju surga jadi dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini tanda orang yang su'ul khatimah. Begitu juga sebaliknya. La ya'malu min 'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu min 'amali ahli al-jannah wa yadkhuluha. Ada bahasa Allah sing lakoni dosa maksiat, tapi dalam takdirnya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa dia nanti akan masuk surga. Nanti pada akhirnya dia pasti husnul khotimah. Di akhirnya menjelang ajalnya amal yang dia kerjakan adalah amal-amal yang soleh. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini, lalu bagaimana? Diberi motivasi oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dikatakan beliau, "Kun indallahi khairan nas." Kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di sisi Allah manusia yang terbaik. Artinya yang terbaik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Khairan nas aqwahu linnas. Yang kedua, kun syarran kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah di sisi diri sendiri, pandangan diri sendiri sejelek-jeleknya manusia. Jadi dalam awal dia itu diri kita adalah manusia yang banyak kekurangannya. Gak usah menilai kekurangan orang lain, gak usah menilai kejelekan orang lain, tapi menilailah bahwa diri saya ini adalah manusia yang sejelek-jeleknya, banyak kekurangannya, baik dalam sisi ibadah maupun yang lainnya. Nah, yang terakhir, Qul indan nas rajulan minan nas. Jadilah engkau di sisi manusia itu yang manusia sedang-sedang saja. Artinya manusia yang rendah, yang biasa. Makanya diungkapkan dalam kitab As-Sulhitan, kalau kita bertemu dengan orang yang berilmu, orang yang alim, maka kita mengatakan dia orang yang diberi anugerah oleh Allah ilmu. Dia melaksanakan ibadahnya dengan ilmunya. Berarti jelas dia memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada saya. Artinya dalam pandangan ini kita jelas akan menghormati para ulama, para kiai, para ustaz dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita akan termotivasi.
mau belajar tentang ilmu. Yang kedua, sikap kita kalau kita melihat orang yang bodoh, bagaimana sikap kita kalau melihat orang yang bodoh? Maka kita mengatakan dia bodoh, dia berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah karena ketidaktahuannya tentang ilmu. Beda dengan saya orang punya ilmu tapi melakukan dosa, ini jauh lebih besar dosanya daripada orang bodoh yang melakukan durhaka sama Allah, berbuat dosa karena tidak tahu ilmu. Tapi kebodohan ini juga ada dua, ada yang jahil makhluk, ada jahil yang bermakhluk. Jahil bodohan yang dimaafkan oleh Allah yang kalau dalam lingkungan yang tidak ada ulama, tidak ada kiai, saya mau bertanya kepada siapa, tidak ada, sehingga dia melakukan ibadah apapun yang tidak berdasar ilmu, tidak masalah. Tapi kalau lingkungan kita ini lingkungan para ulama, para kiai, sehingga kebodohan kita tentang ilmu tidak bisa disebutkan lagi, itu adalah kesalahan diri kita sendiri, tidak mau belajar tentang ilmu. Makanya asyadun nasi yawmal qiyamati alimun la yanfa'ullah bi ilmi. Jadi lebih siksa-siksa manusia besok akhirat dina kiamat wong sing alim yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Jadi wong alim akal derajatnya turun ditinggikan oleh Allah dengan derajatnya, tapi juga ketika ilmunya tidak bermanfaat, dia justru direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari mulai bagus kosong. Tadi ilmu harus ada. Kalau ilmu tanpa ada, dia tidak akan mendapatkan keberkahan, sehingga tidak sosok. Yang ketiga, dikatakan saja kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita mengatakan, oh dia sudah jauh sebelumnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada saya, baru anak kemarin. Atau ketika kita juga bertemu dengan anak kecil, oh anak kecil itu jelas tidak punya dosa. Nah, kalau saya sudah menjadi dewasa, sudah benar taklif untuk menjalankan syariat Islam, apa yang saya lakukan? Perbuatan dosa akan menjadikan dosa kita. Nah, intinya dalam hal ini tidak ada yang perlu kita kesombongan dengan ibadah kita, dengan ilmu kita tidak ada. Jadi kita tidak merasa sombong dengan ilmu kita, jangan. Ini dihargai, dihormati juga jangan. Makanya harapan kita adalah harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menilai orang lain itu jelek, karena pada hakikatnya manusia itu sedang proses menuju jalan kebaikannya. Jadi saya tidak pernah memandang orang yang itu hina saja. Oh itu mampu, udah barangkali mampu besoknya jadi orang soleh. Di ustaz nyatanya ustaz saya di pemantan pemabuk. Barang ustaznya saya ini malah jadi pemabuk tadi, barang mati sendiri. Laku Artinya kita tidak boleh membanggakan ilmu kita, ibadah kita saat ini, karena semua itu takdir sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Syafari Maulid ini benar-benar menjadikan kita umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah man akrama ulama, siapa yang tidak dalam dia dari memuliakan diriku, bahwa siapa yang memuliakan diriku, faktor akramullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah
ini kita mari bentuk rasa memuliakan kita kepada Muhammad SAW, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sedikit tapi sangat berarti untuk membesarkan keagungan, kecintaan, keimanan kita, keramat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi umat yang besok syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi sekitaran kita, menjadikan kita